Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Riyadi dengan NIM 112510852, kelas MA 25AA01, program studi manajemen mata kuliah akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS akuntansi. Yang pertama ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah konsep fundamental yang menjadi dasar pencatatan dalam akuntansi. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara aset dan kewajiban serta ekuitas dalam suatu perusahaan, serta bagaimana setiap transaksi memengaruhi posisi keuangan. Adapun pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah rumus yang menggambarkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dalam laporan keuangan. Persamaan ini membantu memastikan bahwa semua transaksi dicatat secara benar dan menghasilkan informasi yang akurat untuk pelaporan keuangan. Yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti uang tunai, inventaris, bangunan, dan peralatan. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak luar, seperti pinjaman atau tagihan. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah pemilik terhadap aset setelah dikurangi kewajiban, sering juga disebut modal atau kekayaan bersih. Selanjutnya ada manfaat persamaan dasar akuntansi. Ada 3 manfaat persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, memastikan bahwa catatan keuangan selalu seimbang atau balance. Yang kedua, ada membantu perusahaan melihat posisi keuangan secara akurat. Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang mencatat aktivitas keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu dan menjadi alat utama untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Laporan ini sangat penting bagi pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, dan kreditor. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan untuk suatu periode tertentu. Laporan ini membantu pengguna memahami kondisi keuangan perusahaan serta memutuskan langkah bisnis ke depannya. Adapun jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam hal pendapatan, beban, laba atau rugi selama suatu periode tertentu. Pendapatan merupakan total penjualan atau penerimaan selama periode tersebut. Beban merupakan pengeluaran yang terjadi dalam proses menghasilkan pendapatan. Sedangkan laba atau rugi ialah selisih antara pendapatan dan beban. Yang kedua ada laporan neraca atau posisi keuangan. Laporan neraca ialah menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu titik tertentu. Aset merupakan harta yang dimiliki perusahaan, seperti uang tunai, inventaris, dan aset tetap. Kewajiban, yang kedua ada kewajiban. Kewajiban ialah utang yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas ialah modal atau hak pemilik dalam perusahaan. Yang ketiga ada laporan arus kas. Menyajikan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Arus kas terbagi menjadi 3. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi ialah kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama perusahaan. Yang kedua ada arus kas dan aktivitas investasi. Arus kas dan aktivitas investasi ialah kas yang digunakan untuk investasi seperti pembelian aset. Dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pembiayaan.
Arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah kas yang diperoleh atau dibayar dari aktivitas pendanaan seperti pinjaman atau pembayaran dividen. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan yang berikutnya ialah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan pada ekuitas pemilik selama suatu periode, mencakup laba bersih, investasi tambahan, dan penarikan dana oleh pemilik. Adapun tujuan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan yang pertama ialah memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada para pengguna laporan. Yang kedua ada membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketiga ada memberikan informasi yang dapat diandalkan kepada investor dan kreditur untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Dan yang keempat ada memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adapun soal UTS yang pertama, apa definisi akuntansi serta sebutkan siklus akuntansi. Akuntansi ialah proses mencatat, mengikhtisari, mengidentifikasikan, mengelompokkan, serta melaporkan kepada pihak eksternal, investor, kreditor, pemerintahan, pajak, dan internal, manajemen, dan karyawan dalam bentuk laporan keuangan. Adapun siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang pertama terdiri dari bukti transaksi, yang kedua jurnal, setelah jurnal ada buku besar, selanjutnya ada buku besar pembantu, ada neraca saldo, berikutnya ada jurnal penyesuaian, selanjutnya ada laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Berikut contoh soal dalam menyusun sebuah laporan keuangan dalam bentuk akunte. Contoh soalnya adalah pada tanggal 1 Januari 2014, Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta rupiah untuk membuka usaha reparasi bengkel dengan nama Andi Reparasi. Adapun beberapa transaksi bulan Januari perusahaan Andi Reparasi sebagai berikut. Tanggal 1 Januari Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta rupiah. Nama akun yang tertera ada kas bertambah dan modal bertambah. Kas bertambah masuk ke dalam debit dan modal bertambah masuk ke dalam kredit. Selanjutnya tanggal 2 Januari 2015 perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk jangka waktu 2 bulan. Berarti nama akunnya ada sewa dibayar muka ditambah, sewa dibayar di muka bertambah, ditaruh di kredit, dan kas berkurang dimasukkan ke kredit. Selanjutnya tanggal 3 Januari 2015 Andi membeli peralatan reparasi sebesar 10 juta rupiah secara kredit. Nama akunnya peralatan bertambah dan hutang usaha bertambah. Peralatan bertambah dimasukkan ke dalam debit dan hutang usaha bertambah masuk ke dalam kredit. Selanjutnya tanggal 5 Januari 2015 Andi membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta rupiah di mana perusahaan membayar 2 juta secara tunai sedangkan sisanya dibayarkan bulan-bulan yang akan datang. Penjelasannya, nama akun yang tertera pada tanggal 5 Januari yang pertama ada perlengkapan bertambah,
dan kas berkurang serta hutang usaha bertambah. Membeli perlengkapan sebesar 5 juta bertambah dimasukkan ke dalam debit. Yang kedua, kasnya berkurang sebesar 2 juta masuk ke dalam kredit, serta hutang usaha bertambah masuk ke dalam kredit sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 6 Januari tanggal 6 Januari 2015 memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta rupiah, akan tetapi baru dibayar bulan yang akan datang. Berarti nama akun yang tertera yang pertama ada piutangnya bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Piutang bertambah 10 juta dimasukkan ke dalam debit, dan yang kedua ada pendapatan jasa bertambah dimasukkan ke dalam kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya, tanggal 7 Januari 2015 menerima jasa reparasi dari pelanggan sebesar 7 juta rupiah secara tunai. Nama akun yang tertera ada kas bertambah serta pendapatan jasa bertambah. Kas 7 juta bertambah dimasukkan ke dalam kategori debit, dan yang kedua ada akun pendapatan jasa sebesar 7 juta bertambah dimasukkan ke dalam kategori kredit. Selanjutnya tanggal 9 Januari tahun 2015 membayar tagihan listrik sebesar Rp500.000. Nama akun yang tertera ada biaya listrik atau beban listrik bertambah dan kasnya berkurang. Yang pertama, biaya listrik sebesar 500 bertambah masuk ke dalam debit, dan yang kedua, kas sebesar 500.000 berkurang masuk ke dalam kredit. Berikutnya tanggal 12 Januari tahun 2015 membayarkan tagihan telepon sebesar Rp700.000. Nama akun yang tertera yang pertama ada biaya telepon atau beban teleponnya bertambah serta kasnya berkurang. Yang pertama, biaya telepon sebesar 700 bertambah dimasukkan ke dalam kredit, serta kas sebesar 700.000 berkurang dimasukkan ke dalam kredit. Selanjutnya tanggal 17 Januari 2015 menerima jasa reparasi sebesar 8 juta rupiah, akan tetapi proses pembayarannya ditangguhkan. Nama akun yang tertera pada tanggal 17 ialah piutangnya bertambah dan pendapatan jasanya bertambah. Piutangnya sebesar 8 juta bertambah dimasukkan ke dalam debit, dan pendapatan jasa sebesar 8 juta bertambah masuk ke dalam kredit. Selanjutnya tanggal 20 Januari 2015 Andi meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Nama akun yang tertera yang pertama kasnya bertambah dan hutang banknya bertambah. Kas bertambah sebesar 25 juta masuk ke dalam debit, dan hutang bank sebesar 25 juta masuk ke dalam kredit. Selanjutnya tanggal 22 Januari 2015 perusahaan melunasi transaksi tertanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari perusahaan memiliki hutang sebesar 10 juta. Berarti nama akun yang tertera yang pertama hutang usahanya berkurang. Hutang usaha berkurang 10 juta dimasukkan ke dalam debit, dan kasnya berkurang 10 juta dimasukkan ke dalam kredit. Selanjutnya ada tanggal 25 Januari 2015 Tuan Andi mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya. Nama akun yang tertera yang pertama prefnya bertambah sebesar 2 juta rupiah masuk ke dalam kategori debit, dan kasnya berkurang sebesar 2 juta masuk ke dalam kategori kredit. Berikutnya ada tanggal 28 Januari 2015 membeli peralatan bengkel sebesar 15 juta secara kredit. Berarti nama akun yang tertera yang pertama peralatannya bertambah sebesar 15 juta masuk ke dalam debit, dan hutang usahanya pun bertambah, hutang usaha bertambah masuk ke dalam debit.
hutang usaha bertambah masuk ke dalam kredit sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya ada tanggal 30 Januari 2015. Membayarkan gaji karyawan sebesar 5 juta. Nama akun yang tertera pada tanggal 30 ialah biaya gajinya bertambah dan kasnya berkurang. Biaya gaji sebesar 5 juta bertambah dimasukkan ke dalam debit dan kasnya berkurang sebesar 5 juta masuk ke dalam kredit. Berikutnya setelah semuanya dijumlahkan, selanjutnya penjumlahan nama-nama akun. Yang pertama ada akun kas. Akun kas di debit terdiri dari tanggal 1 Januari sebesar 20 juta, tanggal 7 Januari sebesar 7 juta, tanggal 20 Januari sebesar 25 juta. Dan akun kas yang termasuk ke dalam kredit, yang pertama ada tanggal 2 Januari sebesar 10 juta, tanggal 5 Januari 2 juta, tanggal 9 Januarinya 500.000, tanggal 12 Januarinya 700.000, dan tanggal 22 Januarinya sebesar 10 juta, tanggal 25 Januarinya senilai 2 juta rupiah, dan yang terakhir tanggal 30 Januari senilai 5 juta rupiah. Akun kas di kolom debit dijumlahkan totalnya 52 juta rupiah, dan akun kas di kolom kredit dijumlahkan sejumlah 30 juta 200.000 rupiah. 52 juta dikurangi 30 juta 200.000 rupiah hasilnya 21 juta 800.000 rupiah total kas. Yang kedua ada nama akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka masuk ke dalam kategori selama 30 hari masuk di tanggal 2 Januari sebesar 10 juta rupiah. Nama akun yang ketiga ada modal. Modal per 1 Januari sampai 31 Januari masuk ke dalam kolom kredit pada tanggal 1 Januari sebesar 20 juta rupiah. Dan akun yang ketiga ada peralatan. Peralatannya di kolom debit pada tanggal 3 Januari sebesar 10 juta dan pada tanggal 28 Januari sebesar 15 juta. 10 juta ditambah 15 juta hasilnya 25 juta rupiah. Nama akun yang berikutnya ada hutang usaha. Hutang usaha di debit pada tanggal 22 Januari sebesar 10 juta dan hutang usaha di kredit pada tanggal 3 Januari senilai 10 juta, tanggal 5 Januarinya 3 juta, tanggal 28 Januarinya 15 juta. Jika di total 28 juta rupiah kredit dikurangi 10 juta rupiah debit hasilnya 18 juta rupiah. Itu hutang total hutang usahanya. Selanjutnya nama akun berikutnya ada perlengkapan. Perlengkapannya hanya di debit pada tanggal 5 Januari sebesar 5 juta rupiah. Berikutnya ada nama akun piutang usaha. Piutang usaha hanya ada di debit yang pertama pada tanggal 6 Januari sebesar 10 juta dan pada tanggal 17 Januari sebesar 8 juta. Jika ditotalkan 10 juta ditambah 8 juta hasilnya adalah 18 juta rupiah. Itu hasil akhir dari akun piutang usaha toko Andi Reparasi. Nama akun berikutnya ada pendapatan jasa. Pendapatan jasanya hanya ada di kredit. Yang pertama tanggal 6 Januari senilai 10 juta, tanggal 7 Januari senilai 7 juta dan tanggal 17 Januari senilai 8 juta. 10 juta ditambah 8 juta ditambah 7 juta hasilnya adalah 25 juta rupiah. 25 juta rupiah termasuk ke dalam kategori pendapatan jasa.
Berikutnya ada biaya listrik. Biaya listrik masuk ke dalam kategori debit pada tanggal 9 Januari senilai 500.000. Berikutnya ada biaya telepon. Biaya telepon masuk ke dalam kategori debit pada tanggal 12 Januari senilai 700.000. Dan ada nama akun berikutnya ada hutang bank yang hanya terdiri dari kolom kredit pada tanggal 20 Januari senilai 25 juta rupiah. Nama akun berikutnya ada Prive. Prive masuk ke dalam kategori debit pada tanggal 25 Januari sebesar 2 juta rupiah. Dan nama akun yang terakhir ada biaya gaji. Biaya gaji masuk ke dalam kategori debit pada tanggal 30 Januari sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan Andi Reparasi periode 1 Januari sampai 31 Januari. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi Andi Reparasi per 1 Januari sampai 31 Januari. Yang pertama, pendapatannya sebesar 25 juta rupiah. Pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan atau beban-beban yang dikeluarkan dari perusahaan. Yang pertama ada biaya listrik atau beban listrik sebesar 500.000 rupiah, biaya telepon sebesar 700.000 rupiah, dan biaya gaji sebesar 5 juta rupiah. Ketiga biaya ini dijumlahkan totalnya 6.200.000 rupiah. Lalu pendapatannya 25 juta rupiah dikurangi jumlah biaya sebesar 6.200.000 rupiah, hasilnya 18.800.000 rupiah. Itu laba dari perusahaan Andi Reparasi. Selanjutnya ada laporan perubahan modal Andi Reparasi per 31 Januari tahun 2015. Yang pertama ada modal awal Andi, modal yang diinvestasikan Andi sebesar 20 juta. Yang kedua ada labanya sebesar 18 juta 800 dikurangi Prive-nya tadi sebesar 2 juta rupiah. Laba 18 juta 800 dikurangi Prive 2 juta, hasilnya 16 juta 800. 16 juta 800 dikurangi modal awalnya 20 juta dikurangi hasil laba ditambah Prive sama dengan 20 juta dikurangi 16 juta 800, totalnya 36.800.000 rupiah. Itu modal akhir perusahaan Andi Reparasi per 31 Januari. Dan yang ketiga ada neraca atau balance sheet per 31 Januari. Menghitung neraca terdiri dari aset dan liabilitas serta ekuitas. Yang pertama, aset yang dimiliki oleh perusahaan Andi. Yang pertama ada aset kasnya sebesar 21 juta 800. Yang kedua ada aset sewa dibayar di muka sebesar 10 juta. Yang ketiga ada aset peralatan sebesar 25 juta. Yang keempat ada perlengkapan sebesar 5 juta serta piutangnya 18 juta. Jika ditotal semuanya aset yang dimiliki adalah 79 juta 800.000 rupiah. Selanjutnya menghitung liabilitas dan ekuitas. Liabilitas pada perusahaan Andi Reparasi terdapat dua. Yang pertama hutang usaha dan hutang bank. Hutang usahanya sebesar 18 juta dan hutang banknya sebesar 25 juta. Dan yang ketiga ekuitas adalah modal akhir. Modal akhir dari perusahaan Andi Reparasi adalah 36 juta 800. Jika di total 18 juta hutang usaha, 25 juta hutang bank, dan 36 juta 800 modal akhir dijumlahkan nilainya sebesar 79 juta 800. Nilai ini seimbang atau balance dengan aset yang dimiliki perusahaan Andi Reparasi.